Di bagian tambahan pelajaran kita akan melihat bagaimana hukum dan kasih karunia tersebut ya. Ada dua, kalau nanti kita akan juga lihat ya, ada dua ekstrim ya. Ekstrim yang pertama seperti yang pelajaran kita coba untuk jelaskan, bahwa kita tidak diselamatkan oleh hukum. Kita tidak diselamatkan oleh hukum. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Tetapi bukan berarti karena ada kasih karunia maka kita tidak memerlukan hukum. Ya, kita hidup dalam dunia saat ini dengan begitu hebat krisis, degradasi moral, saudara. Ya, mana yang baik, mana yang tidak baik itu sudah kabur. Ya, siapa saja bisa dulu istilahnya kalau ngomong sembarangan atau berdusta, waduh itu saja sudah apa? Sudah hebat. Tapi sekarang siapa saja ya, seorang rakyat biasa sampai presiden sekalipun bisa berkali-kali berdusta. Nggak ada lagi, kabur ya istilahnya ya. Tentang dusta tersebut misalnya sudah menjadi kabur. Kenapa? Karena semua orang bilang ya, kita bisa mengelak ya. Kalau kita yang berdusta, tapi kita bisa cari alasan dan jadi tidak ada lagi yang istilahnya dari sudut dusta saja ya. Kita dapat lihat orang sudah bisa buat apa saja yang dikehendaki oleh apa? Dikehendaki oleh hati. Dan ini sudah dinyatakan. Makanya firman Tuhan ya. Firman Tuhan seringkali disebut dengan Torah ya. Torah itu seringkali disebut dengan hukum ya. Walaupun kita sering juga lihat bahwa Torah itu adalah apa? Adalah 5 kitab Musa itu seringkali disebut dengan apa? Torah ya, 5 kitab Musa. Tetapi Torah itu sendiri seringkali dihubungkan juga bukan hanya dengan 5 kitab Musa, tetapi juga dengan apa? Hukum ya. Hukum Taurat, makanya hukum Torah ya. Tapi kalau kita lihat seperti kita sudah pernah pelajari beberapa waktu yang lalu ya, bahwa kata Torah itu berasal dari kata yarah ya. Yarah itu artinya arah ya, seperti panah yang mengarah begitu ya. Mengarah. Jadi arahan itu arah atau jalan ya. Arah atau apa? Jalan ya. Itulah direction of God. Itulah yang kehendak Tuhan. Ya. Kehendak Tuhan. Torah ataupun hukum itu bagaikan apa? Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan ya. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Jalan yang Tuhan kehendaki. Ya. Yang dilalui oleh manusia. Tapi sekarang manusia itu tidak ada masalah. Maksudnya tidak ada yang mereka mau anggap sebagai apa? Penuntun bagi perjalanan kehidupan mereka. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh itu tergantung, saudara. Ya, kita sering mendengar ya. Tantangan terhadap moralitas saat ini adalah misalnya pragmatisme. Pragmatisme adalah filsafat yang berkembang di Amerika Serikat. Ya, makanya orang Amerika Serikat itu bicara what works, apa yang bekerja, apa yang apa. Kalau ini adalah sesuatu hal yang diterima oleh masyarakat, ya udah. Kalau saya mau ngomong sembarangan, kalau saya ngomong tanpa tandeng aling-aling, saya bisa hina orang kiri kanan ya, siapapun saya. Tapi yang penting tujuannya itu apa? Tujuan yang akan saya capai itu tercapai. If that works, kalau itu dapat apa? Memberikan hasil, yang penting ada hasilnya, maka segala cara itu dapat apa? Dilakukan. Itulah metode ataupun filsafat pragmatisme ya, yang di Amerika Serikat yang dikembang oleh Metaphysical Club dari Charles Sanders Peirce ya, William James di tahun 1870-an. Dengan kata lain, tantangan terhadap moralitas dari pragmatisme di Amerika ini adalah bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Kebenaran itu tergantung dari hasil-hasil praktis. Dari hasil-hasil praktis, dari satu tindakan yang dapat apa? Diterapkan, apa yang works. Ya. Kata kuncinya di sini adalah apa? Something that works. Sesuatu yang berhasil atau ada hasilnya. Ini pragmatisme. Ya, pragmatisme. Jadi kita dapat menghalalkan apa saja. Yang penting itu tercapai. Ya, ada hasilnya. Atau yang berikutnya adalah eksistensialisme. Ya, eksistensialisme adalah satu filsafat yang menekankan eksisten keberadaan di atas daripada essence, di atas daripada satu dasar atau apa, pokok. Jadi bagi eksistensialisme adalah bahwa satu realitas atau satu keberadaan itu tidak dapat dijelaskan secara lengkap. Ya. Anda tidak bisa menilai saya nggak bisa Anda nilai apakah saya ini orang baik atau benar. Anda tidak bisa nilai saya, karena Anda tidak bisa mengetahui saya itu pendeta yang bagaimana, Anda tidak bisa tahu. Itulah eksistensialisme. Ya, pendeta rantung itu adalah pendeta rantung dengan keberadaannya dan itu ya. Jadi keberadaan setiap individu itu penting dan tidak dapat dipertanyakan. Kebebasan setiap individu adalah hal yang terpenting dan tidak dapat diganggu-gugat. Kembali seperti pragmatisme, eksistensialisme menyatakan bahwa kebenaran itu adalah hal yang subjektif.
tergantung. Ya. Karena Anda tidak bisa mengetahui apa, menjelaskan saya tentang saya secara lengkap, maka kalaupun saya melakukan satu hal yang saat ini bagi Anda salah, belum tentu itu salah bagi saya. Ya. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut. Ya. Tidak ada kebenaran absolut. Itulah sebabnya Tuhan memberikan 10 firman-Nya supaya kita tahu mana yang absolut, mana yang tidak absolut. Kita tahu kalau seorang pemimpin berkata dusta, bersinah, dan lain sebagainya. Kita tahu. Ya. Kita tahu itu salah. Kita tidak bisa katakan, yang penting dia memberikan hasil yang terbaik untuk negara ini. Biarpun dia berdusta ataupun dia bikin ini itu, yang penting dia melakukan tindakan yang baik yang sesuai dengan harapan kita. Nah, itu kan sesuatu hal yang bertentangan dengan apa ya? Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amsal 28 ayat 26 katakan apa? Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Kalau kita percaya kepada hati kita sendiri, karena saya pikir yang penting tujuan saya kan untuk memberikan keadilan masyarakat yang baik bagi khususnya pengikut saya. Jadi biarpun saya mau dengan cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya nggak penting itu. Tapi inilah, siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah apa? Orang bebal. Ya. Itu kita lihat, itu telah terjadi di Taman Eden. Hawa melihat buah itu, dia melihat, dan itu menarik apa? Hatinya. Menarik hati, kita sudah sering bahas tentang hal ini. Hati-hati dengan hati. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati kita dapat menjadi hati yang licik. Dari dalam hati menurut Matius 15 ayat 19 timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Amsal 16:25. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi itulah sebabnya kita tidak melihat hati kita. Yang kita coba untuk lihat adalah hatinya Allah. Dan bagaimana kita mengetahui hatinya Allah? Dari 10 kehendaknya. Ya. 10 firman Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Nah, tentu saja hati Allah dapat kita lihat dari 66 buku yang ada di Alkitab. Tapi mungkin kita tidak dapat melihat, menghafal seluruh firman Tuhan ya dari Alkitab. Tapi Allah ringkaskan itu kepada 10 firman-Nya. Allah ringkaskan itu menjadi 10 firman-Nya. Itulah kita dapat melihat ya. Kita melihat karena Allah mengetahui dari awal hingga akhir. Dia yang memberikan ya. Kita semua mungkin mengetahui tentang air traffic controller, pengendali lalu lintas udara. Ini penting sekali saudara. Ya, penting sekali ini air traffic controller, pengendali lalu lintas udara. Tanpa mereka, biarpun Anda pilot atau pilot-pilot yang jago sekalipun, Anda tidak gampang untuk mendarat, apalagi di lapangan terbang yang sibuk, yang banyak dia punya apa? Pesawat-pesawatnya akan mendarat. Kenapa kita memerlukan air traffic controller? Kenapa kita memerlukan pengendali lalu lintas udara? Karena mereka bisa melihat, di belakang Anda itu ada berapa pesawat. Di darat ini yang sementara siap-siap untuk terbang itu ada enggak pesawatnya. Mereka bisa melihat semua secara lengkap dengan segala apa, radar yang mereka bisa lihat di layar-layar kaca mereka. Mereka bisa lihat. Itulah sebabnya mereka memberikan arahan, instruksi. Ya oke, Delta silakan mendarat saat ini, United atau Garuda di belakang ya, Lion Air tunggu sebentar ya, tunggu setelah ini mendarat atau atur semua. Yang mana yang mau mendarat, mana lebih dulu akan terbang, mana yang harus putar-putar lebih dahulu. Ada pengarahan dari mana? Dari air traffic controller, saudara. Ya. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 5-6 katakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, roh Allah akan menuntun kita untuk melihat mana kehendak Tuhan. Ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Roma 8 ayat 7 juga katakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia takluk kepada hukum Allah. Ya, ia tidak takluk kepada apa? Hukum Allah. Itulah keinginan manusia ya. Pragmatisme kita ya. Eksistensialisme kita pikir kitalah yang akan menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Tetapi sini dikatakan dalam Roma 8 ayat 7, bahkan setelah Yesus sudah naik aja ke atas surga ya, ke dalam kerajaan surga, Rasul Paulus tetap menulis tentang apa? Tentang adanya hukum Allah.
Kalau hukum Allah itu tidak berlaku, dia nggak akan tulis-tulis seperti ini, saudara. Ya. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Bagi orang-orang yang memikirkan hanya dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri. Itulah sebabnya kita kembali melihat bahwa hukum Allah tersebut adalah yang menuntun kita. Sehingga kehidupan kita seperti pesawat-pesawat yang mendarat, ya, dapat apa? Teratur, ya, dapat sampai kepada arahnya, yarahnya, ya. Diberikanlah Torah supaya yarah atau arah perjalanan kehidupan kita itu apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Mazmur 25 ayat 4 dan 6 katakan apa? Beritahukanlah. Ya, itulah harusnya kita lihat, ya. Gantinya kita berkata, waduh, nggak ada lagi nih hukum Tuhan, nggak ada lagi hukum Tuhan. Tapi mari kita seperti pemazmur katakan apa? Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Jadi Allah telah menunjukkan apa? Menunjukkan jalan-jalannya sejak purbakala. Allah telah menunjukkan rahmat dan kasih setianya sejak zaman apa? Purbakala. Jadi rahmat dan jalan-jalan Yara dan Torah ataupun hukum ataupun perintah Allah yang berhubungan erat dengan apa? Rahmat dan kasihnya itu sudah ada sejak zaman purbakala. Sejak zaman purbakala yang mana? Sejak zaman kapan kita bisa melihat ada rahmat Allah dan juga hukum Allah? Ya, oh, Anda bilang, oh, hukum Allah kan cuma waktu di zamannya Musa pendeta. Siapa bilang? Jadi kita lihat kenapa dituliskan oleh pemazmur bahwa jalan-jalanmu, yarahmu, ataupun torahmu, ya, kata jalan dari kata Torah, ya, beritahukanlah jalan-jalanmu, ya, yarah atau torahmu itu, ya, dan rahmat, ya, bersamaan sejak zaman apa? Purbakala. Menarik apa yang ditulis oleh Roy Gain. Roy Gain menulis tentang Old Testament Law, hukum perjanjian lama untuk orang Kristen, ya. The original context and enduring application. Bagaimana konteks pada saat hukum perjanjian lama itu diberikan dan bagaimana itu aplikasinya itu tidak pernah akan apa? Berakhir. Ya, tidak pernah berakhir. Nah, bagi dia tuliskan bahwa 10 firman atau hukum Allah itu mencerminkan karakter Allah dan memberikan bimbingan moral dalam kehidupan umat percaya. Yang mau percaya tentu saja. Yang tidak mau percaya, mereka hanya melihat hati mereka, keinginan daging mereka. Tapi umat percaya akan seperti Mazmur 25 katakan rindu untuk mendapatkan tuntunan Allah. Ya. Ya. Jadi dalam buku ini dia katakan kita harus menghindarkan diri kita dari 2 ekstrim yang harus dicegah. Ekstrim pertama adalah legalisme. Itu keselamatan dicapai melalui penurutan hukum. Itu ekstrim pertama. Dan ekstrim kedua adalah mengabaikan hukum sama sekali. Tidak perlu hukum. Yang penting sudah hidup di rahmat Tuhan, ya. Sudah hidup di zaman rahmat, ya. Kasih karunia. Kita nggak perlu lagi apa? Hukum. Ya. Itu sudah dipalangkan. Itu cuman hukum-hukum. Itu disamaratakanlah hukum 10 hukum moral Tuhan dengan hukum-hukum upacara. Semua hukum moral dan hukum upacara telah dipalangkan Yesus di kayu salib. Jadi kita tidak perlu hukum sama sekali. Ingat, hukum moral itu adalah apa? Karakter, mencerminkan karakter Allah. Apakah karakter Allah dipakukan oleh Yesus di kayu salib? Ya. Apakah bimbingan moral Allah itu tidak berlaku lagi dalam kehidupan umat percaya telah disalibkan oleh Yesus, dipakukan oleh Yesus di kayu salib? Sekarang Anda bebas untuk tidak memiliki bimbingan moral apapun. Buat semau gue, apa saja Anda buat, apa yang akan terjadi? Seperti pengendali yang memerlukan pengendali lalu lintas udara. Kalau tidak ada yang mengendalikan, kita akan saling menabrak satu dengan yang lain. Pesawat yang saling menabrak. Jadi kita memerlukan. Dan tadi dikatakan bahwa ini sudah ada di mana? Di zaman purbakala. Tuntunan Tuhan itu zaman purbakala. Kalau kita lihat, 10 hukum itu ada di Taman Eden, saudara. Nah, ini menurut Roy Gain, ya, dalam bukunya Old Testament Law, ini yang dia katakan. Ini bukan ide saya, ya. Ide daripada Roy Gain, dia katakan bahwa, coba kita lihat, hari Sabat saja itu bukan dimulaikan di Musa. Bukan. Itu dimulaikan bahkan di minggu penciptaan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Hukum keempat itu sudah ada. Kejadian 2 ayat 3, ya.
Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Coba Anda lihat, apa signifikansi dari ayat ini? Kita melihat Allah sebagai apa? Berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Artinya Allah pencipta dan kita yang diciptakan pada hari ke-6, kita adalah apa? Ciptaannya. Ini berbicara tentang adanya pencipta. Ya, jadi di Taman Eden, ya, di Taman Eden kita melihat ada hari Sabat. Ini bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya, kita lihat ini hukum itu bukan diberikan hanya pada saat manusia jatuh dalam dosa. Ini sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita lihat sudah ada hukum Sabat. Tapi pada saat kita lihat di sini dari Kejadian 2:3, kita juga dapat melihat signifikansinya bahwa selain itu berhenti pada hari Sabat membawa kita untuk mengingat siapa pencipta, yaitu Allah. Dan siapa ciptaan? Siapa itu apa? Manusia. Artinya apa? Kalau Allah adalah pencipta kita, maka kita tidak akan memiliki ilah-ilah lain. Itulah hukum pertama. Ya, hukum pertama. Kita tidak akan menyembah selain Allah, tidak buat patung. Itulah hukum kedua. Kalau kita mengakui Allah sebagai pencipta, dan kita ciptaannya berdasarkan Kejadian 2:3, dari satu ayat ini kita juga sudah melihat ada hukum keberapa? Hukum pertama, hukum kedua, kita tidak menyembah patung-patung kita buat, hukum kedua, dan kita tidak menyalahgunakan nama Allah dengan sia-sia. Itu adalah hukum apa? Ketiga, kita mengakui Dia pencipta kita. Ya, mengakui Dia pencipta kita. Bahkan lihat sih, dari hukum Sabat dan yang dituliskan dalam Kejadian 2:3, kita sudah melihat bukan hanya hukum keempat, tapi juga hukum ke-1, kedua, dan ketiga. Oke, ini ditulis oleh Roy Gale. Lalu berikutnya, mari kita lihat. Hukum kelima itu berbicara tentang penghormatan kepada orang tua, ya. Nah, bagaimana kita bisa tahu apakah ada Adam dan Hawa disuruh menghormati orang tua mereka? Nggak ada kan? Adam dan Hawa tidak ada orang tuanya. Tapi coba kita lihat perintah Tuhan kepada mereka. Kejadian 2:24 katakan apa? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan apa? Dengan istrinya. Dan pada saat mereka diciptakan yang dicatat dalam Kejadian 1 dikatakan mereka wanita dan pria diciptakan Allah dan mereka diperintahkan untuk apa? Memenuhi bumi, ya, beranak cucu. Ya. Pada saat mereka bersatu, artinya adanya prokreasi, ya, adanya apa? Beranak cucu, prokreasi. Jadi artinya ada apa? Ada umat-umat manusia lainnya akan dihasilkan dari Adam dan Hawa. Ya. Jadi apa artinya ini? Apa artinya kalau Adam dan Hawa ini akan apa? Pada saat dia bersatu dengan istrinya, akan mengandung istrinya dan akan melahirkan anak-anak. Beranak cucu, memenuhi bumi. Seperti perintah di Kejadian pasal 1. Apa artinya di sini? Signifikansinya adalah bahwa dalam konteks pernikahan akan ada prokreasi. Beranak cucu, ada keturunan. Ya. Artinya akan ada orang tua dan anak-anak. Yang artinya apa? Anak-anak yang harus menghormati apa? Orang tua. Ya. Artinya saling apa? Ada penghormatan yang harus diberikan. Dan pada saat kita menghormati sesama ini, ya, anak-anak daripada Adam dan Hawa itu lahir semua, ya, saling menghormati. Jadi artinya umat manusia menghormati apa? Kalau kita saling menghormati orang tua kita, ya, dengan kata lain, maka artinya kita akan menghormati kehidupan. Kita tidak membunuh. Kita tidak akan membunuh. Hukum ke-6 bicara tentang jangan kita membunuh. Kita menghormati pernikahan, kesucian daripada pernikahan. Itulah hukum ke-7, jangan kita apa ya, berzina. Kita menghormati milik orang lain, kita tidak akan mencuri. Ya. Kalau anak-anak daripada Adam dan Hawa kan tidak akan mencuri dari orang tuanya, ya. Artinya karena itulah manifestasi dari penghormatan kepada Adam dan Hawa dari anak-anaknya. Dia tidak akan mencuri dari orang tuanya kalau mereka tidak jatuh dalam dosa, ya, dengan kata lain, ya. Jadi menghormati milik orang lain, menghormati kejujuran. Dia berbicara, kalau saya menghormati orang tua saya tidak akan tipu-tipu orang tua saya dengan perkataan-perkataan dusta. Ya. Saya akan tidak menjadi saksi dusta kepada orang tua saya. Dan saya akan menghormati pasangan milik orang lain. Tidak mengingini milik orang lain. Dan disinilah menurut Roy Gale, dia katakan bahwa 10 firman Tuhan ini dari kedua ayat ini saja, kita dapat melihat pencabaran bagaimana sebagai umat-umat manusia, Allah menginginkan kita memiliki hubungan yang baik bukan hanya dengan Allah. Itu yang menjadi dasar, tapi juga hubungan yang baik, hubungan saling menghormati dengan apa? Dengan sesama. Ya. Menghormati dengan sesama. Itulah sebabnya kita lihat di sini, ya.
Pada saat Tuhan berbicara tentang hal ini, dia menyatakan tentang apa? Dia menyatakan kasih-Nya, ya. Dan pada saat itu hukum diberikan, ya. Pada saat manusia jatuh dalam dosa. Prinsip hukum tadi kita sudah lihat, ya. Semua ini 10 hukum di Taman Eden ini, penghormat hari Sabat ini, ya. Ini adalah prinsip hukum yang apa? Yang tersirat, mungkin yang tidak tertulis, ya, tapi tersirat, ya. Dari 2 ayat ini itu tersirat, ya. Tapi kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, khususnya pada saat bangsa Israel itu keluar dari perambahan di Mesir, mereka harus mendapatkan sekarang bukan lagi hal-hal yang tersirat, tetapi yang apa? Tertulis. Hal-hal yang apa? Hal-hal yang tertulis. Ya. Itulah sebabnya Ulangan 7 ayat 9 kepada bangsa Israel, Musa, Allah melalui Musa katakan apa? Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sekarang kita lihat, ya, sebelum manusia berdosa, ya, tidak ada perjanjian. Kenapa? Karena sudah otomatis manusia berada dalam satu hubungan perjanjian. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka menolak Allah, Allah yang harus datang kembali, membuat kembali perjanjian seperti yang dia inginkan terjadi di Taman Eden. Dan kemudian untuk supaya perjanjian kasih setia Tuhan itu tetap berlangsung pada umat yang dia naungi, dia janjikan dalam masuk satu perjanjian pernikahan dengan Allah, maka dia masukkan juga apa? Dia berikan juga apa? Hukumnya, perintahnya yang merupakan manifestasi dari satu perjanjian, satu hubungan yang erat antara Allah dan umatnya. Kemarin kita lihat, ini perjanjian kasih karunia ini ya, coba kita lihat. Perjanjian di Taman Eden ya. Allah yang memberikan. Jadi dalam satu perjanjian, kembali kita sudah bahas tentang hukum, tapi sekarang kita masuk pada perjanjian yang merupakan kasih karunia Allah ya, perjanjian kasih karunia Allah. Coba kita lihat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan katakan? Aku akan mengadakan. Allah yang berinisiatif. Allah yang menginginkan manusia itu masuk ke dalam satu perjanjian dengan Dia. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan apa? Tumitnya. Di sini kita lihat pada saat manusia jatuh dalam dosa, Allah masuk supaya manusia itu tidak tanpa arah, ya, tidak hilang, ya, manusia tidak hilang. Dalam kasih-Nya dia apa? Menginisiatifkan untuk keselamatan umat manusia. Allah yang selalu berinisiatif untuk keselamatan umat manusia. Kemudian kita lihat perjanjian setelah Taman Eden, kalau kita mau lihat tentang kemunculan perjanjian antara Allah dan umatnya, setelah Taman Eden orang katakan muncullah dengan Nuh, ya. Muncullah dengan Nuh, Kejadian 6 ayat 18 katakan. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Orang-orang lain menolak Allah. Jatuh dosa yang tidak mau mereka hilangkan dalam kehidupan mereka. Tetapi Nuh bukan Musa. Tapi Nuh berbeda. Itu Allah katakan apa kepada Nuh? Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Perjanjian dibuat ya seperti bangsa Israel ya. Dibawa keluar dari Mesir, lalu kemudian mana? Apa? Tuhan memberikan 10 firman. Coba kita lihat. Setelah Allah memberikan perjanjian, aku akan mengadakan perjanjian, apa yang kemudian terjadi? Dalam perjanjian tersebut, supaya kamu selamat, supaya kamu tetap berada dalam perjanjian keselamatan dengan engkau, kamu harus buat bahtera. Kamu ini ada instruksi Tuhan yang sangat jelas, apa yang kamu harus buat. Jadi perjanjian keselamatan dalam Alkitab itu selalu diikuti dengan perintah. Dalam kasus ini, dalam kasus Nuh, perintah untuk membangun bahtera secara spesifik. Kita lihat setelah perjanjian dengan Nuh, kita lihat bagaimana Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Ya, itu dia perjanjian dengan Adam dan Hawa, perjanjian di Eden, lalu kemudian perjanjian dengan Nuh, yang ketiga perjanjian dengan Abraham. Kejadian 17 ayat 2 katakan apa? Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Engkau akan menjadi. Nah, apa yang menjadi tanda perjanjian tersebut? Ingat, ada perjanjian diikuti dengan apa? Kehendak Tuhan, direction Tuhan. Kepada Nuh perjanjian bangun bahtera. Bagaimana dengan Abraham? Apa yang harus dia buat? Ya, perjanjian dan diikuti dengan apa? Mari kita lihat. Ya. Perjanjian ini diikuti dengan perintah untuk disunat. Ya.
Kejadian 17 ayat 10 sampai 11 katakan, ya. Kejadian 17 ayat 10 sampai 11 katakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya. Itu yang menjadi apa? Diikuti, ada satu perintah Tuhan. Yang mengikuti perjanjian itu yang membedakan. Ya, arahan Tuhan yang membedakan Abraham dengan apa? Bangsa-bangsa lainnya ya. Yang tadi kita sudah lihat ini ya. Jadi, dan selain perjanjian itu diikuti dengan sunat, ada yang lebih penting. Mungkin bukan katakan ini tidak penting, ini kok penting. Tapi yang juga selain itu ada hal yang harus diikuti. Apa itu? Mari kita lihat. Kejadian setelah kejadian 17 ayat 10 sampai 11 ini. Dalam kejadian 18 ayat 19. Ini yang kemudian kita lihat. Kita sering katakan bahwa hukum Tuhan itu hanya di zaman Musa. Bukan, saudara ya. Kita sudah lihat tadi di zaman Eden. Di Taman Eden sekalipun sudah ada ya. Dan sekarang kejadian 18 ayat 19 katakan. Sebab aku telah memilih dia. Allah telah memilih Abraham ya. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ada perintah, ada Torah ya, yang merupakan jalan. Ya. Kalau demikian, supaya diperintahkannya, apa itu perintah tersebut? Ya mungkin tidak ditulis di dalam apa? Di dalam kitab Kejadian, tapi kemudian kita lihat ditulis dalam Kejadian 20. Ya. Keluaran 20. Pada zaman Musa. Tapi ini sudah menyatakan bagaimana the commandment itu, perintah itu, sudah ada diberikan kepada Abraham. Ya. Supaya apa? Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Coba kita lihat. Dari Abraham kita lihat yang untuk kita malam ini, karena waktu kita ya, saya tidak akan lihat perjanjian dengan Daud dan juga perjanjian baru di kitab Yeremia. Tadi kita sudah sempat singgung di bacaan kita. Kita akan akhiri dengan perjanjian dengan Musa. Ya itu sudah lihat juga ini ya. Perjanjian dengan Musa, Keluaran 2, 24 dan 25 katakan, Allah mendengar pada saat mereka berada dalam perhambaan di Mesir ya, menderita. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Apa yang Allah lakukan setelah itu? Kita tahu kisahnya. Allah keluarkan mereka dari Mesir, dari perhambaan di Mesir. Dan pada saat mereka berada di padang gurun, dalam Keluaran 19, kita ikuti bahwa perjanjian itu dinyatakan kembali di Keluaran 19. Kamu adalah bangsa, ya, umat pilihan Tuhan, bangsa dan rajani, ya, umat kudus pilihan, dan yang kita lihat dalam dalam Keluaran 19. Dan kemudian setelah itu apa? Setelah perjanjian itu dinyatakan kembali dalam Keluaran 19, itu kemudian diikuti dengan 10 firman atau hukum Allah di Keluaran 20. Disinilah kembali kita bisa melihat, saudara, bahwa perintah-perintah Tuhan, rahmat dan kasih setianya yang dinyatakan melalui dia membuat perjanjian. Dia memiliki kasih cinta kepada umat-umat yang dipilihnya ya. Apa yang dia lakukan? Dia memberikan kepada umat-umat yang dipilihnya itu supaya mereka berada dalam jalan bukan yang bengkok kiri kanan seperti hati manusia yang maunya kiri dan kanan. Tetapi jalan atau arah itu adalah 10 firman ya. 10 firman yang membawa kita untuk melihat mana kehendak Allah, bukannya kehendak hati kita. Mazmur 25 ayat 4 dan 6 kita baca kembali. Pemazmur katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu. Dan ajarlah aku. Sehingga sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak zaman purbakala hingga saat ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.